Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Tentu banyak persiapan-persiapan yang nih kita siapkan. Misalnya kalau terjadi apa-apa di hidup dia, pasti dia sudah siapkan lah. Dia tidak hanya memikirkan hidup hari ini untuk diri dia dan anak-anaknya, tetapi dia mikir bagaimana nanti kalau misalnya dia sudah malas bekerja atau ada apa-apa terjadi di hidup dia, karena dia tahu dia tidak bisa mengandalkan ayah dari anak-anaknya, jadi dia sudah persiapkan semua. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gua udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Gue takut aja gitu ketika gua nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu ya. Semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Buat aku itu adalah musibah, jadi ya kena tipu. Memang berat banget sih awalnya tuh, kayak speechless aja gitu, kok aku bisa ya ditipu seperti ini gitu sama orang yang bisa dibilang aku kenal deket gitu. Terus sampai sekarang pastinya berdampak sih, karena ya rencana-rencana aku yang pengen pensiun, hahihi di Bali, apa segala macem, jadi gagal gitu. Terus bebannya waktu itu adalah karena ketahuan dia nipu aku itu waktu aku habis lahiran anak. Jadi dimana aku lagi happy-happynya, terus tiba-tiba ketampar berita itu. Jadi rasanya tuh kayak ngeganjel gitu, kayak mau happy tapi mau teriak gitu. Tapi kalau kasusnya sendiri sekarang ya aku bersyukur Steven udah naik sebagai tersangka. Cuma ya itu dia masih kabur. Terus memang sih sekarang udah naik juga, selain tersangka udah masuk DPO ya, daftar pencarian orang, sama udah masuk ke apa tuh namanya tuh yang kalau di ban gitu, di blacklist. Iya, pokoknya dia udah dicekal. Aku kan dulu pindah ke Bali, aku pikir aku udah bisa retired, apa tuh namanya retired ya bahasa Indonesianya? Pensiun. Aku tuh mikirnya tuh aku udah bisa pensiun gitu, maksudnya ya udah aku tinggal muterin duit aku aja, tabungan aku puterin gitu kan. Ternyata kan kemarin diputerin tapi aku kena tipu. Ya udah uang aku ludes aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus dukung suami, dimana suami di sini mau kerja lebih keras lagi. Ya udah aku harus support gitu, berada di sisinya. Meskipun aku tahu rumah di Bali itu rumah impian kita sekeluarga gitu, kita kayak seneng banget di situ, view-nya bagus banget, semua seneng gitu. Jadi ya itulah pengorbanannya gitu. Kita udah terbiasa hidup di standarisasi segini gitu. Kita pengennya hidup itu terus menanjak dong, bukannya malah turun gitu. Jadi kalau misalkan kita harus mengorbankan sesuatu kayak rumah baru, kayak hidup yang nyaman di Bali gitu, ya kita korbankan demi demi untuk mencapai standarisasi hidup kita. Karena kan kita sebagai pribadi manusia, apalagi kita berdua juga orang tua, punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab sekolah, menafkahi segala asuransi segala macam buat anak, buat keluarga. Jadi kita harus gimana caranya ya mengambil sesuatu yang lebih efisien buat kita berdua, kayak pindah ke Jakarta. Terus suamiku biar lebih gampang kerjanya, lebih nggak usah bolak-balik. Aku juga nggak perlu jauh dari dia. Terus apalagi kita beruntungnya kita udah ada rumah di Jakarta gitu, jadi lebih gampang kan gitu. Jadi ada yang perlu kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Ini
ada yang komen, ada yang sumbang 377 perak buat beli popok ya, tuh. Amat pun kawabi gitu. Terus segitu ada yang transfer 1000 kita Purta, terus gitu ada yang transfer 1 perak. Bisa ya transfer 1 perak ya? Tidak tahu. Transfer 1 perak. Muhammad Rizky Rama, terus segitu ada transfer 100 perak. Semoga nggak apa-apa. Terus semoga lancar persalinannya 1 perak. Tuh ada yang transfer 10.000, wih banyak banget. Dari Novelia, terus ada yang transfer 63 perak. Bisa ya transfer 63 perak? Agak mahalan biaya itunya ya. Safira Sekar Arum 100 perak. Jamaluddin terus 9.000. Kok tulisannya ente karena ini jindan apa ya? Terus itu ada yang 1 perak. Raka Gustiawan, banyak tuh 1 perak. Hanya bisa sumbang 100-nya ada 2 juta. Siapa nih? Fauzi, Ufan, ya banyak tuh, 401 gitu. Kalau bisa 1 miliar ya, biar persalinan lancar. Kemarin gua udah tanya kan biaya persalinan berapa ya? 90 juta yang sesar. Yang sesar tuh 90 juta. Terus itu kan belum estimasi ya Vida ya? Belum estimasi. Belum nanti ada tambahan apa lagi kalau misalkan bayinya kenapa-napa, kita kan bisa jaga-jaga. Masa bisa kasbon di rumah sakit? Kalau bisa kasbon mah nggak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.